Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang getaran dengan saya Yasef Indra Waluyo. Ini merupakan video yang pertama dari bab getaran, gelombang, dan bunyi. Pernahkah Anda mengetahui atau mengalami atau melihat hal ini? Benda bergerak bolak-balik dari ayunan ini yang lama-lama membuat pasien atau orang itu tertidur. Pernahkah Anda mengetahui hal ini? Dan bagaimana bisa terjadi hal itu? Mari kita simak pada bab tentang getaran. Menurut Anda, apakah kedua benda ini bergetar? Yang pertama adalah bentuk jam yang bandulnya bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Yang kedua, sama seperti halnya dengan video yang kita saksikan tadi, bahwa jam ini bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Apakah benda ini bergetar? Adakah yang tahu? Oke, baik, kita akan bahas dari jawaban yang Anda berikan. Oke, apakah yang dimaksud dari getaran itu? Getaran adalah gerakan bolak-balik dari titik keseimbangan. Maka kalau kita melihat dari bandul yang diayunkan tadi, maka inilah titik keseimbangannya pada nomor 1. Kalau pada pegas atau per yang ditarik ke bawah dan dia akan bergerak ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah seperti ini, maka titik keseimbangannya ada di titik A. Ya, berarti gerakan bolak-balik yang melalui titik 1 dan titik A itu bisa dikatakan merupakan getaran. Kita akan lihat pada kedudukan bandulnya atau posisi bandul atau ayunan. Seperti yang kita tadi bahas, bahwa titik keseimbangan ada di nomor 1. Kemudian ketika kita tarik atau benda ini bergerak menuju ke titik 4, maka benda ini menjauhi dari titik keseimbangan. Berarti benda ini sudah menyimpang atau melakukan simpangan. Maka dari titik 1 menuju ke 4 ini adalah simpangan. Titik 1 menuju ke 3 ini juga merupakan simpangan. Dan titik 1 menuju ke 2 ini juga merupakan simpangan. Nah, kalau kita lihat simpangan ini ada yang dekat. Contohnya 1 ke 4. Ini simpangannya dekat. Tetapi kita lihat juga bahwa ada simpangan yang paling jauh. Maka simpangan yang terjauh yang ditempuh benda itu adalah dikatakan amplitudo. Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh yang ditempuh oleh benda. Maka pada gambar ini kita lihat contohnya adalah pada nomor 2 dan nomor 3 untuk titik amplitudonya. Dari kedudukan di sini untuk ayunan atau bandul, adakah
yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tulis pada kolom komentar. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Pertanyaannya, kalau pada bekas, di manakah titik keseimbangan? Titik A, betul. Di manakah titik amplitudonya? Tepat sekali, titik B dan titik C. Anda sudah betul. Baik, kita akan lanjutkan. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika melakukan gerakan yang dimulai dari, kalau dia mulai dari titik keseimbangan 1, maka dia bisa bergerak menuju ke 2, bisa menuju ke 1 lagi, ke 3, dan ke 1. Kalau dia melakukan dari titik keseimbangan 1 menuju ke 3, ke 1 lagi, ke 2, dan ke 1, ini juga merupakan satu buah getaran. Bagaimana kalau dimulai dari titik kedua? Kalau dimulai dari titik kedua, maka dari 2 menuju ke 1, kemudian ke 3, ke 1 lagi, dan ke 2. Bagaimana kalau dari titik ketiga? Kalau dari titik ketiga, berarti dimulai dari titik 3, menuju ke 1, ke 2, ke 1 lagi, dan ke 3. Baik, ada pertanyaan di sini. Benda dikatakan melakukan 1,5 getaran jika benda melakukan gerakan yang dimulai dari titik 2. Bagaimana getarannya? 1,5 getaran. Bagaimana getarannya? Dari titik 2 menuju ke 1, betul sekali. Kemudian menuju ke titik 3, betul. Setelah itu 1 lagi, betul. Kemudian kedua. Ya, ini adalah 1 getaran. Tapi pertanyaannya adalah kita melakukan 1,5 getaran. Berarti kita masih melakukan 1-2 langkah getaran lagi. Apa itu? 1, betul. Kemudian ke titik 3. Oke, baik, betul jawaban Anda. Ya, ini adalah benda melakukan 1,5 getaran. Jadi dari titik 2 menuju ke titik 1, ini adalah 1/4 getaran. 1 menuju ke 3 adalah 1/4 getaran. Maka 2 ke 3 adalah 1/2 getaran. Oke, kalau Anda sudah bisa memahami tentang menghitung banyak getaran, maka kita akan lanjutkan menuju ke periode dan frekuensi getaran. Apakah periode itu? Waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Simbol dari periode itu adalah T. Karena periode itu adalah waktu, maka satuan dari periode adalah sama dengan waktu, yaitu detik atau disimbolkan dengan S, second. Lalu bagaimana cara menghitung periode? Yaitu dengan rumusan T sama dengan T kecil per N. T kecil itu apa? T kecil adalah waktu. N itu adalah banyaknya getaran. Baik. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang frekuensi.
Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dihasilkan dalam 1 detik. Frekuensi disimbolkan dengan huruf F. Satuan dari frekuensi adalah Hertz atau disingkat dengan Hz. Bagaimana cara kita menghitung frekuensi? Yaitu F sama dengan banyaknya getaran. Banyaknya getaran itu adalah N dibagi dengan waktunya. Maka dari sini rumusannya adalah F sama dengan N per T. Kita amati bahwa rumusan dari periode dan frekuensi itu ada hubungannya. Maka kalau kita buat hubungannya atau relasi dari periode dan frekuensi itu adalah periode sama dengan 1 per frekuensi atau T sama dengan 1 per F. Dan kebalikannya juga sama, F sama dengan 1 per T. Oke, untuk memahami tentang perhitungan periode dan frekuensi, kita masuk kepada contoh soal. Sebuah benda berayun sebanyak 120 kali selama 1 menit. Berapakah periode dan frekuensinya? Oke, dari soal kita sudah mengetahui bahwa banyaknya adalah 120 kali selama 1 menit. Berarti N-nya adalah 120 kali dan T-nya adalah 1 menit. 1 menit ini kita ubah menjadi 60 detik atau 60 second. Ya. Sehingga ditanyakan bahwa T dan F-nya berapa? Kita akan menjawabnya, ya. T sama dengan T kecil per N. Waktu dibagi dengan banyak getaran. Sehingga 60 dibagi 120 sama dengan 0,5 detik. Untuk frekuensi adalah F sama dengan N per T. 120 dibagi dengan 60 detik. Sehingga didapatkan adalah 2 Hz. Oke. Dari sini adakah yang ditanyakan? Jika Anda masih bertanya, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jika tidak ada pertanyaan, maka di sini ada latihan soal dan pertanyaan yang bisa Anda kerjakan. Silakan Anda kerjakan dan Anda tuliskan di kolom komentar, sehingga dari komentar yang Anda berikan nanti akan saya jawab dan Anda akan bisa mengerjakan soal-soal tentang getaran. Terima kasih atas perhatian Anda untuk belajar tentang getaran. Masih ada video yang berikutnya, yaitu tentang gelombang dan bunyi.